Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Chandra Lisan dari kelas 1D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dengan NIM 2006870. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia, yaitu materi Sejarah Sastra, dengan dosen pengampu Ibu Seni Aprilia MPD. Mohon simak baik-baik videonya, tonton terus. Kita maju sebelum ke pembahasan intinya, yaitu sejarah sastra. Kita kaji dulu dari definisi dari sastra ataupun definisi dari sastra Indonesia. Pada tahu teman-teman? Nah, kalau belum tahu, kita kaji bareng-bareng definisi dari sastra ataupun sastra Indonesia. Yang pertama, sastra ialah bahasa yang indah atau tertata dengan baik dan gaya penyajian yang menarik sehingga terkesan di hati pembacanya. Yang kedua, sastra Indonesia. Sastra Indonesia ialah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang ada di negara Indonesia. Mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan juga wilayah politik tersebut atau wilayah politik negara Indonesia. Nah, sastra itu terbagi menjadi dua, yaitu sastra yang berkembang menggunakan bahasa daerah. Contohnya ada sastra Sunda, sastra Jawa, sastra Betawi, sastra Aceh, dan juga sastra Sumba. Ke berbagai sastra daerah ini disebut juga dengan sastra klasik. Ingat teman-teman, sastra klasik. Selanjutnya yang kedua ada sastra yang berbahasa Indonesia. Teman-teman pasti sudah tahu nih untuk yang sastra berbahasa Indonesia ada apa aja. Yang pertama ada puisi, prosa, dan juga drama. Nah, begitulah pembahasan definisi awal-awal dari sastra yang ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu sejarah sastra Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada angkatan 20-an atau disebut juga angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini lahir pada tahun 1920. Kenapa disebut Balai Pustaka? Karena pada masa itu yang paling banyak menerbitkan yaitu Balai Pustaka yang didirikan oleh Dr. Rinkes pada tahun 1917. Nah, teman-teman, karya sastra yang paling terkenal pada masa itu yaitu Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Nah, dilanjut saja yang kedua ada angkatan 30-an atau angkatan Pujangga Baru. Nah, teman-teman, angkatan ini lahir pada 1933 sampai 1942. Kenapa disebut dengan Pujangga Baru? Karena pada tahun 1933 terdapat majalah sastra yang paling terkenal, yaitu Pujangga Baru. Karya sastra ini mempunyai tiga sifat. Yang pertama ada dinamis, individualistis, dan tidak terikat tradisi. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ada angkatan 45, bisa disebut juga angkatan pembebasan dan lebih dikenalnya dengan angkatan Hairil Anwar. Kenapa disebut dengan angkatan Hairil Anwar? Karena beliau mempunyai jasa yang besar terhadap lahirnya angkatan ini. Karya-karya sastranya pun sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya, dengan memiliki sifat sebagai berikut: 1. Bebas, 2. Individualistis, yang ketiga universalistis, yang keempat ada realistis, yang kelima ada puristik. Nah, mohon diingat baik-baik ya kelima sifat tersebut yang membedakan dari angkatan yang lainnya. Lalu karya yang paling terkenalnya yaitu Ab Maria, Ke Jalan Lain ke Roma, kumpulan cerpen-cerpen dari Idrus. Yuk teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Ada angkatan 55 nih. Pada tahu gak angkatan 55 ada apa aja pembahasan di dalamnya? Yuk mari kita simak baik-baik pembahasan selanjutnya.
Angkatan 50 ini pertama kali dilontarkan oleh W.S. Rendra pada akhir tahun 1953 dengan mempunyai dua ciri. Nih, teman-teman ingat dua ciri yang membedakan dari yang lain, yaitu yang ke satu, kebudayaan Indonesia ialah puncak kebudayaan daerah, dan yang kedua, kebudayaan Indonesia ialah mendunia dan menafikan kebudayaan daerah. Nah, inilah kedua sikap ekstrim mengenai konsep kebudayaan dari Indonesia. Dengan sastrawan yang terkenalnya yaitu ada A. Nafis, ada W.S. Rendra, dan banyak lainnya dari sastrawan-sastrawan yang terkenal. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Ada angkatan 66. Angkatan ini diberi nama oleh H.B. Jassin. Angkatan ini muncul pada saat negara Indonesia sedang kacau-kacaunya dalam aspek politik, karena pada masa itu banyaknya teror dari PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Karya sastra ini lebih ke arah protes terhadap keadaan kacaunya pada masa itu. Adapun beberapa karya sastra yang lahir pada angkatan ini adalah ada kumpulan puisi oleh Taufik Ismail yaitu berjudul Tirani, dan juga ada drama karya Motinggo Bushi dengan judul Malam Jahanam, dan adapun banyak lain karya sastra yang lahir pada masa itu. Selanjutnya ada angkatan 70-an atau bisa disebut juga angkatan kontemporer. Pada tahun 70-an ini muncul karya sastra lain daripada karya sastra yang telah ada sebelumnya. Kebanyakan isinya tidak menekankan pada makna kata. Kemunculan karya sastra ini dipelopori oleh Sutarji Koljium Bahri dalam genre puisi. Nah, yang kedua oleh Iwan Simatupang dalam genre prosa dengan novelnya yang berjudul Merahnya Merah. Selanjutnya ada angkatan 80-an. Angkatan 80-an ini ditandai dengan roman percintaan, lebih ke arah percintaan dari karya sastranya, dengan sastrawan wanita yang menonjol pada saat itu yaitu Marga T. Sastrawan yang lain yang mewakili dekade 80-an ada Purmondia Anantatur, ada Budi Mandarma, ada Y.B. Manggun Wijaya, ada Ahmad Tohari. Nah, yang selanjutnya kita kaji ini yang terakhir ya teman-teman, mohon disimak baik-baik. Ada angkatan reformasi atau bisa disebut juga angkatan 2000-an. Angkatan ini lahir pada saat reformasi, yakni akhir tahun 90-an. Teman-teman pada tahu kan cerita dari orang tua, terus pernah belajar dari sejarah, dari PPKN juga, bagaimana begitu kacaunya gitu dunia demokrasi atau perpolitikan bangsa Indonesia, dengan timbul peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan rakyat yang menuntut turunnya Presiden Soeharto pada masa itu. Pada saat itu perekonomian yang sedang naik turun, dan seluruh elemen masyarakat terutama mahasiswa meminta untuk diturunkannya Presiden Soeharto. Kembali lagi ke topik pembahasannya teman-teman. Angkatan ini ditandai dengan pengungkapan yang terus terang, tanpa basa-basi, lebih berani, tidak konvensional, menembus batas bangsa dan negara, melebihi dua elemen yang tinggi derajatnya gitu di negara kita, bangsa dan negara. Sastrawan yang terkenal pada masa ini ada Ayu Utami, Dewi Lestari, Jinar Maesa Ayu, ada Andrea Hirata, dan Seno Burima Aji Dharma, dan masih banyak lainnya sastrawan yang ada atau lahir pada masa ini. Nah, masa angkatan reformasi ini bisa disebut juga sastra siber. Kenapa disebut sastra siber? Karena hasil karya-karyanya banyak diupload gitu di internet, banyak beredar di internet. Jadi masyarakat, semua elemen masyarakat bisa dengan lebih mudah mengakses untuk sebuah karya, entah itu dari puisi, prosa, atau drama. Jadi lebih kerasa gitu, lebih enak gitu, cari apa-apa gampang. Mungkin seperti itu pembahasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.